Mari bicara tentang pendoa syafaat pahlawan surga. Yesus mengingatkan murid-muridnya berdoa tanpa mencoba mengesankan orang di dalam lemari dan menutup pintu agar tak jadi seperti pemimpin agama di sudut jalan. Mereka akan bertemu Tuhan di tempat rahasia. Di tempat doa pribadi itu, Tuhan akan bertemu mereka. Hal-hal besar dan kuat akan terjadi saat mereka bertemu dengan Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan akan memberi mereka hadiah terbuka setelah bertemu secara pribadi dengannya. Saya percaya ketika di surga kita akan terkejut melihat pahlawan-pahlawan surga yang sebenarnya. Mereka adalah orang-orang dengan tempat doa pribadi dan rahasia bertemu dengan Tuhan di tempat pribadi. Jadi saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika itu masih Uni Soviet, saya pergi ke Moldova dan banyak hal yang berubah. Dunia berubah cepat di Eropa Timur. Saya pergi ke sana untuk memberitakan Injil dan berkhotbah di stadion pertama di Belzi. Dan saat saya pergi ke sana, saya tanya istri saya yang punya kelompok wanita yang berdoa untuk saya selama lebih dari 30 tahun. Dan saya meminta mereka berdoa untuk kami. Mereka mulai berdoa. Wanita itu berkata, ketika saya kembali, saya perlu berbagi sesuatu dengan Anda. Dan saya ingin menunjukkan apa yang terjadi di video ini. Mari saya tunjukkan kepada Anda sekarang. Sebuah undangan. Mereka belum pernah melihat ini sebelumnya. Ingat, tidak pernah dapat undangan publik. Jika ingin mengenal Kristus, berdirilah dan tundukkan kepala. Jika ingin mengenal Kristus, angkatlah tangan. Tidak ada yang mengangkat tangan. Saya sedang dalam dilema karena jika saya meminta mereka maju dan tidak ada yang datang, itu akan memalukan dengan dewan kota yang menentang. Itu akan menjadi bahan tertawaan. Hati saya berdebar saat saya berbicara dan berdoa, berpikir apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya berkata, jika Anda ingin mengenal Kristus, saya akan meminta seorang wanita petani kecil untuk maju. Wanita di sini berjalan ke bawah, memegang bunga di tangannya. Satu-satunya orang yang maju ke depan, ke platform keluar dari tribun, dengan keberanian tidak khawatir apa yang akan orang lain katakan atau pikirkan sendirian. Dia berjalan di depanku, dia berdiri di sana, kemudian dia naik ke platform, dan akhirnya dia memberiku seikat bunga sebagai hadiah. Sekarang setelah dia melakukannya, dia berlutut dan menangis memohon kepada Tuhan. Saat dia mulai menangis kepada Tuhan, ratusan orang mengikutinya. Dan pada akhirnya kami punya 2.000 orang yang bisa Anda lihat di sana, yang menyerahkan hati mereka kepada Yesus Kristus. Semua itu karena ada seorang wanita yang bersedia untuk keluar dan membuat komitmen tersebut dengan menangis kepada Tuhan. Oh, itu benar-benar menakjubkan. Oh, saya katakan kepada Anda, satu orang yang berdoa dapat mempengaruhi sebuah bangsa. Mereka biasa dijuluki sebagai pahlawan rahasia dari surga.